Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Teo KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar P3K ataupun ASN di tahun 2024 ini ya. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi mungkin bagi rekan-rekan tenaga honorer. Ini ada yang mungkin ya, ada yang lupa ya, atau mungkin ada yang tidak ingat dengan tanggal 30 Oktober 2024. Nanti kita akan kembali mengingatkan ada apa sih di tanggal 30 Oktober 2024. Jadi ini tenaga honorer tentunya yang masuk di kategori ini ya. Jadi masuk di tahap 1 atau kategori K1. Nah, semoga nanti di tanggal 30 Oktober 2024 nanti ada hasil yang seperti ini ya. Semoga teman-teman nanti mendapatkan hasil yang seperti ini ya. Nanti kita akan berikan contohnya. Terus mungkin bagi rekan-rekan kemarin yang sudah mendaftar di P3K 2024 ya, mungkin sudah mengupload beberapa jenis dokumen ya, mulai dari surat pernyataan, surat lamaran, surat keterangan di KTP, mungkin dan lain sebagainya, tentunya was-was ya. Nah, apakah nanti berkas-berkas yang diupload itu sudah memenuhi persyaratan atau belum? Nah, nanti mungkin bagi rekan-rekan yang statusnya sudah melakukan resume seperti ini ya, tentunya masih was-was ya, karena menunggu hasil dari verifikasi berkasnya. Nah, tentunya teman-teman pastikan ya bahwa teman-teman itu sudah melakukan mencetak bukti pendaftaran ya untuk di seleksi calon ASN 2024, sehingga nanti teman-teman biar termasuk ya, ada apa sih di tanggal 30 Oktober 2024. Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Nah, semoga nanti di tanggal 30 Oktober 2024 nanti ada berita baik ya, teman-teman dapat mendapatkan informasi baik di tanggal 30 Oktober 2024 ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, next kita lanjutkan teman-teman. Jadi untuk tenaga honorer tentunya saat ini sedang was-was ya. Jadi menunggu informasi nanti apakah teman-teman itu berkasnya masuk di memenuhi syarat ataupun tidak ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kalau teman-teman sudah mengikuti pendaftaran ya di calon ASN 2024, tentunya sudah melakukan sampai di resume. Nah, setelah resume teman-teman tentunya akan mencetak bukti pendaftaran ya. Jadi dalam mencetak bukti pendaftaran ini adalah sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan pendaftaran untuk calon ASN di 2024. Nah, tentunya teman-teman harus kemarin tentunya sudah dilakukan cross check data ya, mengenai berkas-berkas ataupun data yang kalian upload ya. Misalkan di surat pernyataan itu pastikan sudah memenuhi persyaratan dari instansi ya. Semoga nanti ini menjadi memenuhi syarat. Terus berikutnya untuk di surat lamaran juga sama ya, tentunya juga harus dicek. Terus di surat keterangan kerja, nah mungkin di KTP ya, atau di kartu tanda penduduk itu juga tentunya jangan sampai salah upload. Terus yang berikutnya teman-teman, untuk surat keterangan aktif bekerja ya, ini tentunya sudah dijelaskan ya di masing-masing instansi. Nah, semoga nanti teman-teman juga lebih jeli dan waspada ya dalam melihat berkas-berkas atau dokumen yang diupload, termasuk ijazah, transkrip nilai, dan juga pas foto. Nah, terus yang jadi pertanyaan teman-teman, ini ada apa sih di tanggal 30 Oktober 2024 ya bagi tenaga honorer ya. Semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik ya. Nah, yang pertama teman-teman, tentunya teman-teman masih ingat ya. Jadi untuk jadwal pendaftaran di seleksi P3K tahun 2024 ini selain Kemenak teman-teman ya. Nah, tentunya di dalam jadwal ini kalau kita lihat kemarin teman-teman sudah melakukan pendaftaran seleksi ya. Jadi teman-teman sudah melakukan pendaftaran di tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, untuk pendaftaran ini ternyata tidak ada perpanjangan. Ya, jadi ternyata tidak ada perpanjangan teman-teman ya. Kalau kita lihat memang ini jadwalnya sudah fix ya. Jadi tanggal 1 sampai dengan 20 dan 20 ini kemarin sudah ditutup. Jadi sudah tidak ada lagi pendaftaran untuk di periode 1. Ini kecuali yang di Kemenak teman-teman ya. Karena untuk yang di Kementerian Agama itu ada jadwal tersendiri. Nah, terus berikutnya dari teman-teman mungkin yang sudah mengakhiri atau sudah submit ya. Entah itu di tanggal 2, 3, 4 ataupun mungkin
di akhir-akhir tanggal 20 Oktober ini tentunya nanti teman-teman tentunya masih was-was ya, karena masih ada di poin 4. Nah, ini yang kita maksud, ada kabar apa sih di tanggal 30 Oktober. Nah, di tanggal 30 Oktober teman-teman ini jadi penentu ya. Jadi penentu apakah teman-teman itu lolos di tahap berikutnya apa tidak. Nah, di sini ada informasi mengenai pengumuman hasil seleksi administrasi. Ya, jadi berkas-berkas ataupun data-data yang telah Bapak Ibu masukkan di laman ASN itu nanti akan diumumkan hasilnya di tanggal 30 Oktober 2024 ya, sampai dengan 1 November 2024. Jadi nanti di sini akan muncul ya apakah teman-teman itu memenuhi syarat apa tidak di dalam melakukan proses upload data di laman SSCASN. Nah, terus berikutnya nanti bagi teman-teman yang TMS ya. Nah, ini semoga saja tidak teman-teman ya. Jadi kita tidak semoga teman-teman semuanya memenuhi syarat. Nah, tapi misalkan nanti ada yang TMS ya, kalau kita melihat di data BKN teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman kalau melihat di data BKN di informasi terbaru ya, misalkan di data BKN ini kemarin ya. Nah, ini kemarin kalau kita lihat yang TMS ya, misalkan di tenaga kesehatan ada 398, terus yang di tenaga teknis misalkan ada di 8.000 lebih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman nanti jika ada ya, semoga tidak ya, di TMS atau tidak memenuhi syarat, nanti masih diberikan satu kesempatan yaitu melakukan sanggah. Ya, jadi masih ada kesempatan untuk melakukan sanggah di tanggal 2 sampai dengan 4 November 2024. Nah, tetapi teman-teman yang ya, jadi teman-teman yang yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat itu juga harus tetap waspada teman-teman ya. Karena apa? Karena nanti masih ada pengumuman di pasca sanggah. Nih ya, jadi kalau sudah pengumuman di pasca sanggah ini maka statusnya teman-teman sudah aman. Tapi kalau masih di proses masa sanggah dan jawab sanggah, ini teman-teman masih was-was ya. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin ya di informasi yang kita sampaikan sebelumnya di mana ya? Nah, di sini ya. Jadi kemarin bagaimana sih cara melihat pengumuman hasil seleksi administrasi? Mana kita sudah berikan contoh teman-teman ya, misalkan di BKJ Jatim misalkan ya, di BKJ Jatim itu yang semula dia itu memenuhi syarat ya atau MS itu bisa berubah menjadi TMS ya, dan juga sebaliknya teman-teman ya. Jadi yang semula TMS itu bisa berubah menjadi MS ya. Jadi kalau kita lihat maka nanti teman-teman banyak-banyak berdoa ya, semoga nanti di tanggal 30 Oktober 2024 teman-teman nanti dinyatakan memenuhi syarat di berkas administrasinya. Nah, nanti kalau misalkan tidak memenuhi syarat ya teman-teman bisa mengajukan sanggah. Lalu nanti semuanya ya, baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat itu nanti teman-teman dipastikan untuk melihat pengumuman di pasca sanggah nanti di tanggal 5 sampai dengan 11 November 2024. Ini nanti akan kelihatan kalau di poin 7 ini ya, ini sudah final. Jadi sudah tidak ada perubahan data. Tapi kalau masih di poin 4 ya, 4 dan 5, 6 ini masih bisa terjadi perubahan. Ya, jadi teman-teman kita doakan semoga semuanya memenuhi syarat ya. Jadi nanti semoga ada kabar baik di tanggal 30 Oktober 2024. Terus berikutnya teman-teman, bagaimana cara melihat hasil seleksi administrasi ya, kemarin sudah kita bahas. Yang pertama melalui pengumuman instansi ya, bisa melalui websitenya di BKD-nya masing-masing atau BKPSDM-nya masing-masing ya. Jadi kemarin mungkin yang belum melihat video kita di sebelumnya ya, mungkin bisa dicek di sini ya, bagaimana sih melihat pengumuman hasil seleksi administrasi, kita sudah bahas tuntas di sini. Terus yang berikutnya bisa juga melalui login di laman SSCASN ya. Kalau di laman SSCASN di sini nanti selain teman-teman bisa melihat pengumuman hasil administrasinya apakah memenuhi syarat ataupun tidak, di sini nanti teman-teman juga bisa melakukan sanggah. Ya, jadi sanggah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, terus perlu diingat teman-teman ya, untuk jawab sanggah itu kan tidak untuk memperbaiki berkas ya. Jadi hanya untuk jika ada kesalahan dari tim verifikatornya. Itu ya. Nah, nanti teman-teman untuk melihat hasil seleksinya ya, semoga nanti teman-teman mendapatkan notifikasi seperti ini. Jadi setelah masuk ya, login seperti biasa, nanti di resume teman-teman bisa geser ke bawah. Nah, semoga nanti teman-teman hasilnya seperti ini ya. Ini hanya contoh teman-teman ya. Jadi selamat Anda lolos di tahap administrasi berkas. Jadi nanti tanggal 30 ya sampai dengan 1 November teman-teman cek di laman SSCASN ya. Semoga teman-teman semuanya lolos di seleksi administrasi. Amin ya rabbal alamin.
Terus berikutnya bagaimana kalau yang tidak lolos ya? Kalau yang tidak lolos nanti ada informasinya seperti ini ya. Jadi mohon maaf Anda tidak lolos di tahap administrasi ya karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, biasanya di sini teman-teman untuk alasan TMS-nya ini juga disertakan ya. Misalkan surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan ataupun alasan yang lain yang menyebabkan teman-teman itu TMS atau tidak memenuhi syarat. Terus apa yang harus dilakukan? Ini masih ada kesempatan terakhir ya, yaitu adalah melakukan ajukan sanggah. Jadi di mana teman-teman itu dinyatakan TMS, ya teman-teman nanti bisa melakukan ajukan sanggah. Ini ya, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya untuk informasi terbarunya. Jadi teman-teman nanti ini hanya contoh ya. Jadi apa yang mau disanggah, terus nanti teman-teman isikan karakternya di sini ya. Terus nanti di sini ada bukti sanggahnya. Teman-teman bisa mengakhiri proses sanggah dan menunggu pengumuman di pasca sanggah seperti jadwal yang sudah kita sampaikan tadi. Itu teman-teman ya. Jadi saya doakan semoga tenaga honorer di kategori 1 ya, artinya yang masuk di periode 1, semoga yang sudah melakukan pendaftaran sampai mencetak bukti pendaftaran ASN ya, semoga nanti di tanggal 30 Oktober ya, semoga teman-teman dinyatakan lolos memenuhi persyaratan sehingga nanti bisa mengikuti di seleksi berikutnya ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.